Adam dan iblis sama-sama dicampakkan dari surga, Bapak Ibu. Adam tercampak dari surga, kenapa? Melanggar larangan Allah. Iblis tercampak dari surga, tidak mengikuti perintah Allah. Ini pelajaran bagi kita, Bapak Ibu. Maka jangan pernah berharap untuk masuk surga kalau kita melanggar aturan Allah, kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah, luar biasa nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan izin dan rahmat Allah kita bisa hadir di masjid ini. Bahkan alhamdulillah kita sudah hadir dari tadi malam sampai sekarang, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tentu kita mohon betul kepada Allah, apapun ibadah yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah min rabbal alamin. Bapak Ibu, bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah min rabbal alamin. Bapak Ibu, penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, dalam kesempatan ini Bapak Ibu, kami ingin mengajak diri kami dan kita semua untuk istiqomah dalam ketaatan. Karena alhamdulillah Bapak Ibu, di suasana akhir Ramadan ini, alhamdulillah kita semua yang hadir di masjid ini orang-orang yang rindu dengan ibadah. Buktinya dari tadi malam sampai sekarang kita bertahan Bapak Ibu untuk beribadah. Tentu kita mohon kita bisa istiqomah. Jangan pernah puas dengan ibadah kita Bapak Ibu. Jangan pernah puas dengan amal kita. Lawannya amalanmu. Bagi kita yang sudah khatam Quran, masih ada waktu berapa hari lagi untuk tetap baca Quran. Oh, enggak kata khatam Quran 2 kali, kedua lazim. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Karena hari ini tidak sama dengan hari kemarin Bapak Ibu. Hari kemarin sudah tercatat pahala kita, hari ini tidak tercatat nanti. Jadi pastikan kita sudah baca Quran setiap hari, sudah khatam, tetap baca Quran sampai akhir Ramadan, bukan sampai akhir hidup kita. Jangan sampai akhir Ramadan kita beribadah, tapi sampai akhir hidup kita. Itu penting Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan subuh ini kami ingin Bapak Ibu juga mengajak diri kami dan kita semua untuk melihat firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Ya, apa kata Allah di sini? Wa isqulna lil malaikati isjudu. Dan ingatlah. Jadi Allah suruh kita ingat Bapak Ibu. Jangan pernah lupa ini Bapak Ibu. Karena tidak sembarang Allah memberikan redaksi di sini wa isqulna, dan ingatlah. Dimulai sekarang dan seterusnya, jangan pernah Ibu lupa peristiwa yang Allah gambarkan. Dan ingatlah ketika kami berfirman menyuruh malaikat untuk bersujud li Adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam
maka sujudlah semuanya kecuali iblis. Ini Bapak Ibu, ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Allah perintahkan untuk sujud, untuk hormat kepada Adam, semuanya sujud. Tapi ada satu yang tidak mau, yaitu iblis. Inilah makhluk pertama Bapak Ibu yang tidak melakukan perintah Allah. Ya, Allah perintahkan untuk sujud, dia tidak mau. Inilah makhluk pertama yang melanggar perintah Allah. Aba wastakbar, ia menolak dan menyombongkan diri. Jadi orang yang tidak melakukan perintah Allah itu iblis. Dan orang yang tidak melakukan perintah Allah itu orang yang sombong Bapak Ibu. Kan kita memang tidak ada daya dan upaya Bapak Ibu. Allah jadikan kita, Allah ciptakan kita. Kita tidak minta diciptakan, tidak minta dijadikan, betul-betul Allah punya keinginan sendiri untuk menjadikan kita. Coba kita merenung Bapak Ibu, merenung sebentar sesaat. Kan you nak doa minta dijadian Bapak Ibu. Di surah Al-Insan itu Allah keciankan kita pernah tidak disebut gitu. Seperti kami Bapak Ibu sekarang ini berusia 52 tahun. 53 tahun yang lalu belum ada orang menyebut kami. Ya Bapak Ibu yang berumur 60 misal sekarang ini 61 tahun yang lalu tidak ada sebutan untuk Ibu. Berarti kita tidak ada sebelumnya. Lalu Allah adakan kita. Maka kita harus tahu untuk apa Allah jadikan kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Maka orang yang tidak mau beribadah kepada Allah berarti dia sombong Bapak Ibu. Maka camkan Bapak Ibu ya, pengajian subuh ini kita tidaklah orang yang sombong. Kita adalah manusia. Kita bukanlah iblis. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan yang kafir. Jangan kita sering mengatakan orang di luar Islam yang kafir. Di sini jelas-jelas Allah mengatakan ketika Allah perintahkan malaikat sujud, semuanya sujud kecuali iblis. Iblis ini sombong. Iblis ini kafir. Maka orang yang tidak mengikuti perintah Allah, maka dia sudah katakan dalam dirinya, saya ini sombong, saya ini kafir. Maka jangan sampai ada keluarga kita, anak keturunan kita yang melanggar perintah Allah. Kemudian di ayat berikutnya Bapak Ibu, di ayat 35-nya, wa qulna ya Adam uskun anta, dan kami berfirman kepada Adam, tinggallah kamu wa zaujuka, dan istrimu, al jannah, di dalam surga. Bayangkan Bapak Ibu, Allah perintahkan, ini perintah Allah nih kepada Adam dan istrinya untuk tinggal di surga. Wa kulu minha, dan makanlah kalian berdua darinya, ragadan, nikmat, haitsu syi'tuma, sebagaimana kalian berdua sukai. Tinggallah di surgaku berdua. Nikmati seluruh yang ada di surga, semuanya nikmati. Ya, perintah hanya menikmati surga. Dan hebat Bapak Ibu, di surga Nabi Adam itu ada perintah. Perintahnya dua, tinggal di surga yang pertama. Yang kedua perintahnya nikmati seluruhnya. Menikmati Bapak Ibu, nak karajo, nak solat Allah suruh, nak berzakat, nikmati seluruhnya. Dua perintah. Tapi ada cie larangannya Bapak Ibu. Larangannya yang Allah katakan, wala ta'raba hazihi sajarah, dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Kalau itu kamu lakukan, maka kamu termasuk orang yang zalim. Lihat Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Adam Bapak Ibu. Ternyata Adam dan Hawa melanggar larangan Allah. Iblis tadi apa? Tidak mengikuti perintah Allah. Iblis makhluk pertama yang tidak mengikuti perintah Allah. Adam makhluk pertama yang melanggar larangan Allah. Ini adalah hidup nih Bapak Ibu. Orang takwa itu apa? Mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Inilah contoh awal-awal penciptaan manusia. Allah gambarkan
dalam surah Al-Baqarah 34, 35 dan 36. Ini untuk iktibar bagi kita Bapak Ibu. Jangan dekati ini. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasanya iblis Bapak Ibu. Di ayat 36-nya itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Jadikanlah iblis itu musuh kita. Fa'azallahumas syaitan, lalu menggelincirkan keduanya syaitan anha dari surga. Fakhrajahuma mimma kana fi, lalu Allah mengeluarkan keduanya dari apa? Dari surga keduanya. Wa qulna bit ba'dukum li ba'din aduun, dan kami berfirman, turunlah kalian ba'dukum li ba'din aduan, sebagian kalian bagi yang lain dari musuh. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'an ilahin, dan bagi kalian bumi tempat tinggal kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Adam dan iblis sama-sama dicampakkan dari surga Bapak Ibu. Adam tercampak dari surga, kenapa? Melanggar larangan Allah. Iblis tercampak dari surga, tidak mengikuti perintah Allah. Ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Maka jangan pernah berharap untuk masuk surga kalau kita melanggar aturan Allah, kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah. Maka Allah sebutkan di sini Bapak Ibu, Allah katakan di sini Bapak Ibu, ini luar biasa Bapak Ibu. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatan fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah menerima dari Adam berapa kalimat. Adam menerima dari Allah beberapa kalimat untuk disebutkannya untuk bertaubat. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguh dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adam Bapak Ibu diberikan informasi, pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan, zalim kami ini ya Allah, kalau Engkau tidak ampuni kami maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Allah terima taubat Nabi Adam. Nabi Adam dari surga karena melanggar aturan Allah, tercampak dari surga sebagai orang yang zalim, sebagai orang yang berdosa. Tapi ketika mengakui kesalahannya, bertobat kepada Allah, Allah terima taubat Nabi Adam, dan Adam kembali ke surga Bapak Ibu. Berbeda dengan iblis, dia tetap sombong, dia tetap angkuh, dia tidak taubat Bapak Ibu, maka dia dikutuk sampai hari kiamat dan nanti dia akan masuk neraka. Maka Bapak Ibu, kalau kita manusia, Nabi Adam, sekelas Nabi Adam pernah bersalah Bapak Ibu, tapi dengan taubatnya Allah terima. Maka kita juga seperti itu, kita pasti banyak salah Bapak Ibu. Maka ketika kita sadar kita salah, taubatlah setaubat-taubatnya. Apa itu taubat setaubat-taubatnya Bapak Ibu? Kita menyesal semenyesal-menyesalnya dan tidak mengulanginya dan tidak bangga dengan dosa itu. Karena ada juga kita lihat orang, saya ini dulu, sekarang alhamdulillah dapat hidayah, saya taat ke masjid. Dulu saya mabuk-mabuk, bangga dia dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jangan pernah ada seperti itu. Biarlah Allah telah menutup aib kita. Kita pernah berbuat salah dulu, berbuat apapun dosa-dosa yang telah kita buat, kita bertobat dengan benar-benar tobat, dan kita tidak mengungkit-ungkit itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, apa kata Allah di sini? Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, turunlah kalian semuanya ke dunia. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian jika datang kepada kalian petunjukku, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia tidak akan pernah merasa sedih dan juga tidak akan pernah berduka cita. Bayangkan Bapak Ibu, Allah garansi Nabi Adam, siapapun yang turun ke muka bumi, dan kita juga di muka bumi sekarang ini, apabila menjadikan Al-Quran ini pedoman kita, tidak ada rasa takut dan juga tidak ada bersedih hati. Dan itulah yang kita butuhkan Bapak Ibu. Kita sekarang ini menunggu hari-hari kematian kita, menunggu hari-hari kematian kita, kita tidak sedih, kita tidak takut, kan itu merupakan surga yang Allah titipkan di dunia ini sebelum surga kita masuk. Intinya pengajian kita subuh ini Bapak Ibu, camkan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang mengerjakan seluruh perintah Allah dan menghentikan seluruh larangan Allah. Dan untuk itu kita paksa diri kita. Kita paksa diri kita untuk melakukan perintah Allah, dan kita paksa diri kita untuk tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Harus dipaksa Bapak Ibu. Kalau tidak dipaksa, setan akan menggelincirkan kita. Kita khawatirkan Bapak Ibu, kita adalah penduduk surga yang masih berada di dunia, bukan
penduduk neraka yang masih berada di dunia. Kalau kita sering melanggar aturan Allah, tidak mengikuti perintah Allah, kita adalah penduduk neraka yang masih berada di dunia. Jangan sampai Bapak Ibu, kami dan kita semua adalah penduduk surga yang masih berada di dunia. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.